bukan mengurangi barang di gudang karena kehilangan, alias menambah keuntungan dari penjualan kita. Halo guys, kembali dengan saya Alif dari The Consulting. Ya, kali ini saya akan memberikan materi yang wow mengenai gimana nih atau tahap menentukan SOP penjual yang tepat. Nah, dalam menentukan SOP penjual yang tepat ini kita perlu bercerita dulu, gitu ya. Oke guys, jangan lupa sobat-sobat sukses untuk subscribe video ini, like, komen maupun share ya. Kalau ada yang bingung mengenai materi yang saya bawakan atau ada pertanyaan khusus nih, case-case atau kasus yang belum pernah ada, sampaikan aja, kita bahas tuntas di komentar Anda. Oke? Pertama akan saya jelaskan mengenai penjualan. Ada yang tahu penjualan? Kalau nggak tahu, belajar ya. Oke, penjualan ini adalah aktivitas atau bisnis dalam menjual produk atau jasa. Jelas. Nah, aktivitas penjualan adalah hal yang sangat penting sih bagi perusahaan, terutama untuk meraih keuntungan. Salah satunya, pengertian penjualan secara umum itu kegiatan jual beli yang dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Misal, ada uang, ada orang, ada barang, ada uang. Nah, semacam itu. Ada timbal baliknya. Nah, dari segi yang lain mungkin ada tujuannya nih penjualan nih. Tujuannya salah satunya adalah mendatangkan keuntungan. Jelas, mendatangkan keuntungan dari produk atau yang dijual. Dalam pelaksanaannya, penjual tidak dapat dilakukan tanpa adanya kontribusi dari pelaku yang bekerja seperti pedagang, agen, dan tenaga pemasaran. Selanjutnya, kita masuk ke sebelum menuju ke penjualan, maka saya akan jelaskan ke persiapan penjualan untuk menentukan SOP dalam perusahaan Anda. Anda sudah tahu penjualan, sudah tahu tujuannya. Kita masuk ke persiapan menentukan SOP penjualan. Nah, ini persiapannya nih. Anda persiapan itu adalah pertama strategi penjualan Anda. Anda memiliki perusahaan kan? Nah, Anda lihat nih strategi perusahaan Anda itu seperti apa? Ciri khasnya seperti apa budayanya ini? SDM-nya kayak gimana? Anda perlu tahu strateginya. Pertama ya, strategi penjualan. Strateginya ini kayak gimana ya? Perusahaan saya ini, strateginya kayak misalnya penjualan strateginya pada umumnya jual dengan diskon 10%. Oke, berarti penjualannya ada diskonnya yang digunakan. Oke, misalnya diskon mungkin ada strategi yang lain nih, yaitu strategi di mana memperoleh customer atau memperoleh pelanggan tetap, membership. Mungkin ketika pelanggan membeli 3 barang, 5 barang di atas berapa rupiah nominal itu, maka dia akan menjadi pelanggan atau harus menjadi membership. Atau mungkin bisa menjadi membership dengan cara harus membayar dulu, bayar membernya. Nanti dapat diskon 10%, 20%, 15%, atau ketika ulang tahun Anda akan mendapatkan diskon yang meriah sekali, 25%, 30%. Cukup lah, seperti itu ya. Kenali strategi penjualan Anda dulu. Setelah itu kita ke step kedua, yaitu bentuk dalam penjualan. Nah, bentuk penjualan itu macam-macam. Ada yang saya ngomong bentuk penjualan ini secara piutang ya, piutang maupun tunai. Nah, kalau yang tunai simple, tinggal kita main di promosi bentuk penjualannya. Bentuknya di promosi. Mungkin kita beli ini dapat bonus ini. Beli barang A dapat jelly gitu ya. Atau mungkin yang lain seperti kita perusahaan retail atau tunai ya, yang selalu seperti perusahaan yang pada umumnya retail itu dominan dengan adanya bentuk penjualan yang simple sih, tinggal jual beli selesai uang diterima. Tapi ada servisnya mungkin dibawa ketika Anda selesai dari pelayanan ke kasir, mungkin yang dibawakan belanjaan Anda itu oleh kasirnya atau ada orang pelayan yang lain, pelayannya yang beda, full service mungkin. Atau mungkin ketika Anda mau belanja, bentuk penjualannya itu dibawain barangnya atau disediakan keranjang sendiri atau tinggal menu aja nih, pilih apa aja nanti barang datang. Macam-macam bentuknya. Ada lagi yang bentuk yang seperti misalnya penjualan retail ya, kita distributor itu piutang nih, lebih ke piutang biasanya. Bentuk penjualannya ternyata lebih dominan ke distributor dalam segi piutang.
mungkin piutangnya ada persentase untuk diskon, berarti bentuk promosi penjualan, atau mungkin dalam bentuk ketika Anda membeli dalam sebuah batasan barang tanggal 1 sampai tanggal 10, Anda akan mendapatkan di tanggal 15 barang ini. Nah, seperti itu. Itu kenali bentuk-bentuk penjualan dulu. Ketika Anda sudah memahami perusahaan dan bentuk penjualan saya itu atau bentuk promosi atau bentuk penjualan ya lebih tepatnya ya, itu gimana? Apakah yang seperti saya yang sebutkan tadi atau yang berbeda? Bisa tulis kolom komentar ya kalau yang beda ya. Yang ketiga tentang pangsa pasar kita. Oke, pangsa pasar ini lebih tepatnya kita persiapan untuk menentukan SOP penjualan. Maka pangsa pasar ini kita mau kemana? Kita mau ke mahasiswa kah? Atau mau ke bapak ibu? Atau ke semua umur? Juga bisa, tergantung dengan pangsa pasar yang Anda tentukan. Misal Anda perusahaan distributor bangunan ya. Ini saya mengenai dengan distributor dulu nih, tentang bangunan. Nah, bangunan ini mungkin pangsa pasarnya tidak mengenal umur, tapi mungkin lebih mengenal ke sistem proyek atau sistem pembangunan rumah, ya tentang itu atas penghasilan bumi itu. Nah, kita harus tahu pangsa pasarnya. Setelah itu kita kenali SDM kita. Poin keempat, SDM kita apakah cukup untuk menangani barang keluar masuk ini atas penjualan nanti atau SOP nanti, ini apakah cukup? Apakah kita masih perlu untuk memperhatikan lagi mengenai SDM kita? Apa perlu kita perlu adakan training, product knowledge atau ya yang lain? Nah, itu tergantung di mana kepemimpinan Anda dalam menentukan SOP penjualan yang tepat. Nah, ketika Anda sudah mengenali strategi penjualan Anda, bentuk promosi, bentuk penjualan, pangsa pasar, dan SDM dalam perusahaan Anda untuk menentukan siapa saja yang berkaitan dengan alur SOP sebagai rel keretanya dan gerbongnya siapa saja, yaitu adminnya dan job desk yang diberikan. Setelah itu kita boleh masuk nih ke SOP penjualan. Kita masuk ke SOP penjualan. SOP penjualan itu kita berkaitan dengan apa sih? Siklus barang keluar. Siklus barang keluar. Nah, ketika Anda berbicara tentang siklus barang keluar, maka Anda harus lihat video saya yang sebelumnya atau selanjutnya ya. Saya sudah menjelaskan tentang siklus barang keluar. Nah, yang ada dari gudang seperti itu ya. Nah, Anda kenali siklus barang keluar dulu. Apakah ada kecurangan? Apakah administrasi saya belum tepat? Maka kalau adanya kurang barang atau ketika ada banyak retur, mungkin SOP penjualan Anda belum tepat nih. Anda perlu revisi ulang. Oke ya. Kedua, mengenai tentang siklus pembayaran atau penerimaan pembayaran, penerimaan transaksi ya. Ketika barang sudah keluar, Anda mendapatkan money, uang, apa step yang harus dilakukan? Ketika dapat uang, maka harus adanya namanya kontrol nih. Ketika kita terima uang, cekernya siapa? Laporannya gimana? Kita terima uang harus konfirmasi ke siapa? Kita harus menghitung dengan baik dan benar. Kita harus mengetahui siklus pembayaran atau penerimaan transaksi. Kenapa? Karena biasanya barang sudah keluar, tapi uang sudah masuk dalam perusahaan. Namun tidak sepenuhnya masuk. Karena apa? Mungkin ada fraud di situ. Ada celah di mana pihak kasir atau pihak administrasi melakukan fraud, mengambil uang tapi tidak dimasukkan ke sistem. Atau jangan-jangan ketika kita ketika pelanggan datang kita nggak ngasih nota. Nah, itu juga bisa terjadi. Atau terkadang bisa saja ketika kita buat ini pentingnya, makanya ya pentingnya software juga. Kalau nggak ada software atau tradisional, siklus pembayaran atau transaksi kita, penerimaan transaksi kita atas uang itu belum bisa dikatakan akurat kalau Anda memperhatikan itu setiap hari, setiap detailnya. Kalau menggunakan software yang lebih ringan, Anda tinggal mengambilkan laporan itu, harusnya cocok. Cocoknya dengan apa? Kita harus adanya penutupan kasir. Nah, itu kita harus cocokkan uang. Atau seperti itu sih.
Yang step selanjutnya itu tentang kontrol penjualan. Nah, kontrol penjualan ini kita harus memversuskan nih. Kenapa harus memversuskan? Karena untuk mencegahnya namanya kecurangan juga. Jelas SOP ini kan sebagai pengendalian dan pencegahan, di mana ada sistem, ada alur, dan ada sumber daya manusia. Kita harus memversuskan antara kontrol penjualan dengan manajer penjualan atau kepala penjualan dengan gudang dan finance. Kenapa kok saya ambil 3 bagian ini? Karena apa? Kontrol penjualan ini sangat riskan terjadi karena dengan pihak sales. Ketika kita adanya penjualan, kita nggak dikontrol sama manajer kita atau kepala kita sebagai bawahan bingung mau ranahnya mau kemana nih penjualan ini saya bawa. Mungkin ini sudah baik ya, kita sudah benar melakukan penjualan dengan baik. Kita perlu lihat di gudang, kita berkaitan sama gudang, penjualan berkaitan dengan gudang. Nah, gudang kita gimana nih SOP di gudangnya? Apakah sudah jelas untuk pengeluaran barangnya? Kita perlu tahu orang gudang ini bisa dipercaya, bisa fraudnya ada celahnya di mana, atau kita perlu tambahan kontrol di sana. Kontrolnya gudang siapa? Ya PM gudang itu. Terus ada lagi yang tentang saya memversuskan tentang finance. Ketika saya ngomong finance, maka yang terbit adalah nota penjualan ya. Nah, nota penjualan ini apakah sesuai dengan kuantitas yang dikeluarkan oleh gudang? Apa sesuai dengan request dari sales? Atau sesuai dengan request dari pelanggan? Kita perlu mencocokkan ini. Kenapa? Dalam 3 divisi ini kita perlu cek dengan bagian salesnya, bagian gudang maupun finance. Makanya ada namanya kontrol penjualan. Nah, kontrol penjualan ini siapa? PM-nya, project manager oleh kepala penjualan atau kepala gudang dan finance accounting. Kita perlu tahu dengan cek ini semoga perusahaan bisa berjalan dengan baik dengan siklus-siklus ini. Kontrol penjualan bisa jadi salah satu penentu penjualan yang tepat Anda. Nah, yang keempat, mengurangi kecurangan atau celah penjualan. Nah, mengurangi kecurangan ini, kita harus tahu SOP yang kita buat tadi, apakah sudah termasuk siklus barang keluar yang baik dari gudang, siklus pembayaran transaksinya, kontrol penjualan dari 3 divisi. Kemungkinan keempat adalah langkah selanjutnya adalah mengurangi kecurangan. Apakah SOP kita sudah mengurangi kecurangan nih atau celah penjualan? Dalam celah penjualan kita bisa mengurangi enggak? Gimana kita bisa menentukan perusahaan itu sudah bisa terkurangi kecurangannya? Pertama, dari kontrolnya, dari laporannya, dari laporan keuangannya, dari laporan divisinya, dari stock opname, cash opname, seperti itu, dan audit. SOP kita bisa ditentukan dengan adanya audit juga, audit SOP. Kita perlu tahu apakah perusahaan saya sudah sesuai dengan SOP yang kita buat. Kalau sudah sesuai, maka mungkin ketika perusahaan melakukan fraud, nah mungkin bisa dicegah oleh namanya sistem. Nah, sistem ini juga sebagai pemberantas kecurangan juga ya. Kita mengetahui, oh ini nggak dimasukkan nih di sistem, oh ini dimasukkan sistem tapi hilang berarti tanggung jawabnya siapa? Divisi yang kehilangan atau bisa kena, itu tergantung kebijakan. Apabila perusahaan Anda sudah tercover oleh kontrol dan siklus pembayaran maupun barang, maka kecurangan dapat terkurangi dengan sangat mudah dan dapat terindikasi atau terdefinisi bahwanya ada kecurangan apa tidak. Seperti itu sih. Semoga SOP penjualan yang tepat ini bisa Anda gunakan di perusahaan Anda, bisa memacu penjualan atau omset Anda dan mengurangi namanya biaya. Kenapa kok bisa mengurangi namanya biaya? Karena tidak menghabiskan barang yang di gudang. Bukan mengurangi barang di gudang karena kehilangan, alias menambah keuntungan dari penjualan kita yang kita kasih ke pelanggan, ya jelas dong. Nah, itu sih tentang SOP penjualan yang tepat. Semoga rekan-rekan bisnis, sobat bisnis pun bisa menerapkan SOP dengan yang baik di perusahaan. Jangan lupa selalu optimis untuk menjadi perusahaan yang terbaik di Indonesia. Saya Alif dari Consulting. Jangan lupa like, share, subscribe maupun komen dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya, Pak, mungkin SOP penjualan yang saya miliki seperti ini. Jangan lupa share ke rekan-rekan Anda. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk perusahaan Anda dan selalu ke depan. Bye.